Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Wah itu hancurkan Pak. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi, ya Yahudi yang menang. Iseng-iseng browsing media sosial, saya menemukan satu ceramah. Saya lihat namanya Gus Muafik. Beliau ceramah luar biasa, menunjukkan kedewasaan berpikir, dan saya pikir ini layak untuk dicontoh oleh seluruh tokoh agama. Apabila ceramah atau berkhotbah harus ayem didengarkan oleh semua orang, tetapi bermuatan pengetahuan yang mendalam. Kita dengarkan dulu, ini cuplikannya. Terus kerajaan Tuhan namanya kardinal di mana-mana. Sekarang di Indonesia ada pemimpinnya namanya Romo, tempat ibadahnya namanya gereja. Itu adalah Bani Israel sisi sana. Tapi Nabi Ibrahim juga punya putra namanya Nabi Ismail, melahirkan generasi besar namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sekarang ketemu. Nah kalau ketemu bagaimana? Kamu kelahi lagi? Tidak, Allah sudah menyelesaikan problem antara Bani Israel sama kita. Diselesaikan oleh kapan? Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Satu kiblatnya kembali kepada Masjidil Aqsa, kita kepada Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka jangan ribut, sana kiblatnya sana, kita di sini. Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Jadi Palestina itu punya 3 agama. Jadi kalau ribut di sana nggak usah ribut. Wah itu hancurkan Pak. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi, ya Yahudi yang menang. Lah kok bisa? Lah Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah ribut celana cingkrang. Kan kejauh mundurnya. Yang sana sudah berpikir tentang nuklir, kamu kembali berkuda dan memanah. Yang di sana sudah memikirkan bagaimana sistem perdagangan dunia, kamu masih ribut urusan jenggot. Ini kan susah. Sana sudah menjelajah, ketemu dengan umat seluruh dunia. Bahkan mereka masuk ke semua negara. Kalaupun orangnya tidak datang, pesawatnya datang, sistem finansialnya datang. Sementara kalian masih membahas masuk gereja kafir, kan aneh. Kamu mundur. Kamu masih ribut orang bawa tumpeng ke gereja musyrik lah, kan kamu aneh. Mundur, jangan kejauhan nak. Mundur itu dikit aja, jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir, kasihan kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Sudah bukan waktunya. Habib Umar bin Hafid biasa mengucapkan selamat Natal di gereja sana. Padahal setiap hari perang. Kamu kurang yakin dengan kealiman Habib Umar bin Hafid. Kamu masih kurang yakin dengan kemuliaan beliau. Beliau ke gereja, kadang kalau sewaktu sholat masih di gereja, beliau sholat mengambil tempat di sudut gereja. Kok kamu masuk gereja aja kok kafir? Kamu maunya apa? Apakah kamu mau bangsamu ini semakin mundur, agamamu semakin terpuruk? Ini eranya era perbankan, jangan mundur mengharamkan bank. Kasihan umat mati tidak punya jaminan kehidupan untuk bangun industri. Jangan. Tapi itu tidak terjadi di kalangan santri tetap maju. Sesuatu yang sudah dilewatkan oleh para masa lalu menjadi pengingat, dan kita akan terus bergerak ke masa depan. Yang lain mundur bakas jenggot, kita sudah tidak ribut masalah jenggot. Yang lain masih membahas celana cingkrang, kita sudah tidak ribut masalah celana cingkrang. Yang lain masih ribut tentang bunga bank, kita udah nggak ribut karena kaum muslimin nggak bisa pisah dari bank. Kenapa? Pergi haji pakai bank, baca Quran butuh bank. Karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli sama negara. Nah
Kalau kamu nggak suka bunga bank, ya jangan diambil bunganya kalau kamu nggak yakin. Tapi jangan kau haramkan bank, karena bank dibutuhkan oleh kehidupan manusia baru. Ibarat kamu punya istri, kalau cuma mulutnya yang cerewet, ya mulutnya jangan dipakai. Saya sangat setuju ya apa yang disampaikan oleh beliau. Dan ini mengandung unsur toleransi. Jadi memang harus seperti itu. Kita menghargai orang lain yang beda agama dengan kita. Gak apa-apa mengucapkan selamat hari Natal, karena gak akan mengubah keyakinanmu, gak mengubah hatimu kepada Tuhanmu kan. Jadi apa masalahnya? Apakah gara-gara mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen langsung kamu terkontaminasi? Kan enggak. Ini kan hanya sekedar ucapan sebagai bentuk toleransi. Kami pun dalam keagamaan hari besar saudara kita Muslim, kita ucapkan selamat Idul Fitri, selamat Ramadan dan lain sebagainya. It's okay. Ini adalah toleransi. Dan itu harus ditingkatkan di negara kita yang majemuk ini. Warganya beragam, bukan saja agama, tetapi suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Dan saya tangkap poin yang paling penting adalah kita harus berpikir maju. Zaman aja berubah, semakin modern. Kita nggak boleh ketinggalan. Bahkan jangan sampai mundur. Nah ini. Mengapa demikian? Kalau mundur berarti perjuangan kita untuk menyesuaikan diri terhadap modernisasi akan berat. Sehingga kita merasa tidak cocok, tidak bisa hidup dalam modernisasi. Sehingga jadi masalah begitu. Saya pikir agama, ajaran Tuhan, kitab suci itu bisa kok disesuaikan dengan modernisasi, dengan zaman yang berubah semakin cepat. Ini zaman-zaman teknologi yang bergerak terus. Orang sudah lomba-lomba buat robot, pergi ke bulan, teknologi semakin canggih, pertanian, apapun itu canggih, semakin canggih. Anak-anak muda, ayo kerja keras. Kalau bisa menciptakan, bersaing dengan negara-negara maju, khususnya di Indonesia. Saya pikir anak-anak muda di Indonesia udah banyak yang berinovasi. Ya, minimal kita bisa menyesuaikan diri dengan kecanggihan zaman, bukan mundur lagi. Bicara agama boleh, ajarkan agama boleh, hidup dalam agama boleh. Melayani Tuhan dalam agamamu boleh, itu bagus, tapi jangan antipati terhadap modernisasi. Mengatakan orang salah, mengatakan orang kafir, dan mengatakan orang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti masuk neraka, penyembah berhala dan lain sebagainya. Itu kan menyakiti hati saudara kita, menyakiti hubungan ya yang kita bangun selama ini di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Itu terkait dengan konflik Timur Tengah tadi dibahas. Yang pinter yang menang. Dan ini wajar karena konflik di Timur Tengah itu masalah tanah yang digambarkan seperti sawah. Kenapa rebutan? Karena memang mereka adalah bersaudara. Tanah yang sedang disengketakan itu sebenarnya milik 3 agama besar yang seharusnya akur-akur lah. 1, Yudaisme, orang Yahudi. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga adalah Islam. Karena di sana ada Masjid Al-Aqsa. Itu yang dibangga-banggakan oleh saudara kita, tapi sampai sekarang masih ribut masalah itu. Makanya kita doakan jangan makin panas-panasi
situasi. Kita doakan Israel, kita doakan Palestina supaya damai sejahtera melingkupi tanah tersebut. Saya sangat setuju tempat tersebut menjadi tempat tiga agama ini yang saling berdamai, saling mengasihi, saling menolong, saling memotivasi. Nggak bertikai terus. Itu. Jadi, come on. Jangan berteriak, oh itu nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi nggak konsisten 100% untuk melakukannya. Itu barang orang kafir. Itu barang orang kafir. Tapi barang orang kafir lainnya kamu juga pakai. Ceramah Bapak Gus Muwafiq ini menginspirasi saya. Mari kita rajut toleransi di negara ini. Jangan gara-gara konflik di Timur Tengah kita saling menyerang, saling menjatuhkan, lalu menganggap saudara kita yang beda dengan kita hina. Jangan. Mari, mereka konflik masalah tanah, bukan masalah agama. Semakin orang beragama, semakin dalam dia mempelajari agamanya, seharusnya semakin dia mempunyai karakter yang baik, bisa menjadi berkat bagi sesama. Gitu. Kalau dia beragama tapi nyakitin orang terus, mana buah agama yang dia pelajari? Mana buah dari agama yang dia hidupi? Mana? Setahu saya orang yang belajar agama akan hidup dalam kebaikan kepada semua orang, bukan hanya sebagian, seagama dengan kita, satu golongan dengan kita, satu organisasi dengan kita. Apapun agamamu, semakin mendalami agama, seharusnya perbuatan kita mencerminkan agama kita. Sekali lagi, mari sahabat khotbah populer, dimanapun berada, apapun agama sahabat, mari jadikan ceramah Bapak Gus Muwafiq ini sebagai inspirasi untuk kita rajut toleransi, untuk kita bangun Indonesia dalam keberagaman, walaupun agama kita beda, ras kita berbeda, suku kita berbeda, budaya kita berbeda, tapi kita bisa saling menghargai, saling mengasihi. Yang setuju dengan saya siap menjaga toleransi. Ketik di kolom komentar. Tuhan memberkati kita semua.